Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang jenderal yang ditakuti dan disegani, yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Beliau murka tak terkendali ketika ribuan prajurit musuh mengeroyoknya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan diperlihatkannya seorang jenderal yang bernama Muyong sedang mengenang para kesatria tangguh kerajaan yang sudah wafat. Putri raja yang bernama Yanfir menghampiri. Dia satu-satunya pewaris tunggal kerajaan Yan, sebuah kerajaan tangguh yang disegani musuh-musuhnya. Yanfir mempercayakan keselamatan sang ayah kepada Jenderal Muyong pada pertempuran besok. Namun sang jenderal mengatakan bahwa kaisar bukan orang lemah. Beliau kesatria tangguh yang sulit untuk dikalahkan. Tibalah saatnya di mana pertempuran dua kerajaan besar akan berlangsung, yaitu kerajaan Yan dengan kerajaan Zhao. Seperti biasa, terlihat Jenderal Muyong berada pada jajaran paling depan, dan tidak lama kemudian pasukan musuh pun datang. Apa yang dikhawatirkan oleh Putri Yanfir terjadi. Sang raja terkena bidikan panah musuh yang membuatnya terluka. Namun beliau bukan orang lemah, masih bisa bertahan dan menyusun strateginya. Lalu beliau menunjuk Jenderal Muyong memimpin seluruh pasukan untuk menyerang balik kerajaan Zhao. Sang raja ketakutan melihat Jenderal Muyong dengan brutal menghabisi puluhan prajurit dalam sesaat. Kemudian dia menarik mundur seluruh pasukannya dan menyatakan kekalahannya. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh pihak kerajaan Yan. Salah satu jenderal yang masih kerabatnya raja merasa iri dan kesal karena yang ditunjuk untuk memimpin pasukan bukan dirinya. Sang raja menunjuk Jenderal Muyong karena beliau mengetahui kemampuan dan ketangguhannya. Dengan amarah memuncak yang diselimuti keserakahan, Jenderal Huba memutuskan untuk menghabisi sang raja. Setelah selesai acara pemakaman sang raja, sesuai dengan wasiat beliau, penasihat kerajaan mengumumkan bahwa Jenderal Muyong yang akan naik tahta menjadi raja. Sontak saja Jenderal Huba dan anteknya menentang. Keadaan pun menjadi kacau karena pasukan terpecah menjadi dua kubu. Pada saat keadaan semakin tidak terkendali, Jenderal Muyong mengangkat Putri Yanfir untuk naik tahta. Keputusan Muyong agar tidak terjadi perpecahan di dalam kerajaan. Putri Yanfir menjalani latihan militer selama 7 hari sebelum dilantik menjadi pemimpin kerajaan. Jenderal Muyong yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan militernya melatih Yanfir hingga menjadi orang tangguh. Jenderal Huba memanggil seseorang untuk menghabisi Putri Yanfir sebelum dilantik naik tahta. Keesokan harinya, para bandit yang kejam dan sadis sudah siap dalam posisinya untuk melenyapkan sang putri, dan mereka pun beraksi. Putri Yanfir pingsan, terkena racun yang mematikan. Dia ditolong oleh seorang pemuda yang hidup di hutan. Semua para bandit pun berhasil dilumpuhkan oleh jebakan-jebakan yang dibuat pemuda tersebut. Sang putri pun dibawa ke kediamannya untuk diobati racunnya. Jenderal Muyong dan jajarannya panik atas hilangnya Putri Yanfir. Lalu mereka melakukan pencariannya ke berbagai arah hingga memasuki sebuah hutan yang lebat. Dan secara tidak sengaja, Muyong menemukan sebuah pedang kerajaan Bulan Baru.
Sementara Putri Yanpir selamat dan mulai sadar dari pingsannya. Dia sedikit kaget karena bajunya telah diganti. Dengan kondisi yang masih lemah, dia mencoba untuk berjalan keluar melihat suasana yang asing. Tiba-tiba muncul orang yang telah menolongnya. Dia seorang tabib yang bernama Duan. Yanfir untuk sementara harus tinggal dulu di sana selama 3 hari untuk menetralkan racunnya. Duan merawatnya dengan baik dan tidak pernah mengambil kesempatan negatif terhadap Yanfir. Malam pun tiba, saatnya mengganti perban untuk menghindari gatal-gatal. Namun Yanfir tidak mempercayainya. Jenderal Huba memanggil pimpinan bandit untuk meyakinkan jika Putri Yanpir terkena racun yang kemungkinan besar tidak akan selamat. Kemudian dia dan antek-anteknya memasuki istana mendatangi penasehat kerajaan. Huba mengancam jika Putri tidak hadir untuk pelantikan maka tidak berhak menjadi raja. Esok harinya, Duan yang sudah tidak berada di tempat sudah menyiapkan cemilan untuk Yanpir. Tidak lama kemudian, Duan pun datang dan mengajak Yanpir untuk mengambil madu agar penyembuhan bisa lebih cepat. Namun Putri Yanpir mengacaukannya. Yanfir yang sudah mulai nyaman, dia sudah terbiasa dengan kesehariannya dan sudah mulai mempercayai Duan bahwa dia pria yang baik. Namun sayang, waktu Yanfir tinggal 1 hari lagi berada di tempat itu. Besok Yanfir akan meninggalkan tempat yang damai yang jauh dari masalah dan kembali untuk memimpin kerajaan. Tibalah saatnya Putri Yanpir kembali ke istana. Dengan berat hati, dia meninggalkan tempat yang akan menjadi kenangan terindahnya bersama Duan, meski dalam waktu yang singkat. Duan yang awalnya tidak ingin melihat Yanpir pergi, namun tiba-tiba Duan bangun dan mengejarnya. Ternyata mereka berdua mempunyai perasaan yang sama. Tibalah Yanfir dan Duan di perbatasan hutan. Tidak berselang lama pasukan Jenderal Muyong pun tiba. Mereka merasa senang karena Putri selamat dan berterima kasih kepada Duan yang telah menolong nyawanya. Namun Duan terkejut karena tidak mengetahui bahwa Yanpir adalah seorang pemimpin kerajaan Yan. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba satu prajurit menginfokan bahwa kerajaan Zhao melakukan penyerangan secara mendadak yang mengakibatkan pasukan dari kerajaan Yan mengalami kekalahan. Mereka pun dengan segera mendatangi base camp untuk menyusun strateginya. Penasehat kerajaan menginfokan bahwa Jenderal Huba menolak untuk mengerahkan pasukannya, kecuali penasehat menyerahkan pedang swallow dan menyerahkan tahta kerajaan Yan. Tibalah saatnya 2 kerajaan besar akan bertempur dengan pasukan yang tidak seimbang. 2.000 pasukan Yan menghadapi 10.000 pasukan Zhao. Namun dengan strategi yang sudah direncanakan oleh Jenderal Muyong, mereka bersemangat dan meyakini akan menjadi pemenangnya. Dan pertempuran pun terjadi. Strategi Jenderal Muyong untuk memancing Raja Zhao mengejar sang putri berhasil. Zhao dan pasukannya berfokus mengejar Putri Yanfir hingga memasuki sebuah hutan yang sudah dipersiapkan, menempatkan beberapa prajurit handal untuk menyergapnya. Akhirnya Raja Zhao dan pasukannya berhasil dikalahkan. Menurut tradisi peperangan pada waktu itu pimpinannya harus dihabisi. Namun semua yang menyaksikan terkejut. Putri Yanpir memaafkan Raja Zhao dan anaknya beserta pasukannya dengan tujuan agar tidak ada lagi saling dendam dan hidup dengan damai.
帶你防走啦。退下。退兵！退兵！ Atas kecerdasan strategi Jenderal Muyong, pertempuran dimenangkan oleh kerajaan Yan meski dengan pasukan yang sedikit. Putri Yanpir memanggil Jenderal Huba untuk memberikan sanksi dicabut dari pangkat dan kekuasaannya karena telah terbukti bersalah menolak peperangan dan menentang pemerintah. 拒絕執行軍令，革除所有職務。呢個遊戲 Putri Yanpir belakangan ini sering melamun teringat kepada Duan, bahkan pada saat rapat kerajaan pun Yanpir tidak fokus. Kemudian Muyong menghampiri Yanpir yang masih melamun sendirian. Muyong yang sudah seperti kakaknya sendiri sudah mengerti apa yang ada dalam pikiran adiknya. Muyong mengatakan yang membuat Yanpir sangat terkejut bahwa Duan adalah seorang prajurit tangguh kerajaan Bulan Baru yang menghilang selama lebih dari 10 tahun. Hanya Duan satu-satunya prajurit Bulan Baru yang tersisa setelah penyerangan gabungan 10 kerajaan melawan kerajaan Bulan Baru, sebuah kerajaan yang sangat ditakuti dan disegani hingga sampai menggabungkan 10 kerajaan untuk bisa mengalahkannya. Penasihat kerajaan membacakan surat pernyataan yang membuat semuanya terkejut. Putri Yanpir memutuskan untuk turun tahta dari kepemimpinannya dan digantikan oleh Muyong sebagai kaisarnya. Yanpir keluar meninggalkan istana menuju cinta sejatinya. Dia memilih hidup untuk menjadi rakyat biasa. Muyong sempat marah karena Yanpir telah meninggalkan tugas sebagai seorang raja yang mengalir dalam darahnya. Namun Yanpir menegaskan jika Muyonglah yang lebih berhak memimpin kerajaan sesuai dengan wasiat sang ayah. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi Yanpir tetap pergi menuju impiannya. Tanpa diduga, setelah kepergian Putri Yanpir, kerajaan menjadi kacau balau. Huba membawa sebagian besar prajurit kerajaan keluar istana dan menjadi pasukannya. Huba diketahui akan menyerang istana untuk mengambil alih kekuasaan dengan mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Muyong dengan segera mendatangi Duan dengan tujuan agar dapat membujuk Putri Yanpir untuk kembali memimpin kerajaan. Karena hanya Yanpir yang bisa menyatukan seluruh pasukan termasuk yang telah diambil oleh Huba. Dan Muyong sekalian ingin melihat ketangguhan prajurit Bulan Baru untuk memastikan apakah dia bisa melindungi Putri Yanpir. Pengepungan terhadap petinggi kerajaan yang sah akhirnya terjadi. Huba akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan kerajaan. Dan tidak lama kemudian Muyong pun tiba dengan disambut oleh ribuan prajurit yang akan menghabisinya. Jenderal Muyong tidak akan gentar berapapun jumlah musuhnya. Namun pada saat akan melawannya, tiba-tiba pasukan yang masih setia melindungi Muyong agar bisa tetap hidup dan mengambil alih lagi kekuasaannya. Duan memberitahu Yanpir bahwa Muyong menemuinya tadi siang. Duan menjelaskan semuanya dan membujuk Yanpir untuk menjalankan tugas melindungi rakyatnya. Pada saat tengah percakapan, tiba-tiba sekelompok bandit menyusup untuk menghabisi mereka berdua. Semua para bandit tewas. Yanpir selamat, namun Duan terkena racun mematikan. Duan berusaha untuk tidak membuat Yanpir panik dan akan baik-baik saja, meski dia tahu racunnya sangat dahsyat. Tibalah Muyong di tempat persembunyian para prajurit yang masih setia. Muyong sangat terkejut, yang tersisa hanya sedikit. Karena tidak ingin ada lagi korban, Muyong memutuskan untuk membebas tugaskan mereka. Sang jenderal kini murka tak terkendali. Dia pergi untuk bertempur menghadapi ribuan musuh sendirian tanpa ada takut sedikit pun.
Semakin banyak musuhnya, maka semakin memuncak jiwa kemurkaannya. Huba yang tahu kemampuannya sang jenderal tidak berani mendekatinya karena terlihat masih kuat, dan pertempuran pun berlanjut. Pada saat Jenderal Muyong mulai kelelahan dan tumbang, dengan tepat waktu tibalah Putri Yanpir. Ribuan pasukan pun tak ada yang berani menyentuhnya. Yanpir emosi dan menantang Huba untuk berduel, dan lebih memuncak lagi emosinya ketika Huba mengatakan dialah yang telah menghabisi ayahnya. Huba akhirnya tewas, sang putri berhasil memenangkan pertarungannya. Namun sayang, Jenderal Muyong tak terselamatkan, yang membuat Yanpir sangat sedih dan ribuan prajurit menyesalinya. Kemudian Yanpir dengan segera menemui Duan, dan ternyata Duan pun telah meninggal. 話佢會等我返嚟，同你喺一齊嘅日子雖然短暫。 Singkat cerita, akhirnya Putri Yanpir menjadi pemimpin kerajaan Yan ke-16 dan memberi gelar prajurit tertinggi kepada Jenderal Muyong atas jasanya. Semenjak saat itu dikeluarkannya keputusan untuk mengakhiri semua peperangan dan membuat perdamaian dengan 10 kerajaan. Dan kisah film pun selesai.